Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai, kita tidak lupa untuk memanjatkan doa ya Bapak Ibu. Silakan. Seperti biasa Pak Kepsek bisa memimpin kita. Pak Kepsek. Baik Bu, terima kasih Bu atas waktunya. Baiklah teman-teman, untuk lebih kelancaran bagi pembawa siang hari ini, mari kita bersama berdoa. Nah, insya Allah doa akan saya pandu bagi yang bersama Islam. Nah, kita awali dengan Al-Quran Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نعيما حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim ya Allah ya Tuhan kami pada siang hari ini kami akan melaksanakan kegiatan rukul yaitu praktek maka dari itu ya Allah ridhoi dan berkahilah kegiatan kami ini berilah kelancaran kami dalam melaksanakan kegiatan praktek ini yaitu melaksanakan kegiatan coaching antara coach dan coaching. Berilah kelancaran sinyal ya Allah apa yang kami laksanakan ini membawa manfaat, membawa berkah untuk murid-murid kami, untuk guru-guru kami. Ya Allah ya Ghafar yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Ya Allah ya Tuhan kami, kabulkanlah permohonan kami ini. Ya Allah ya mujib as-sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum karim. Demikian Bapak Ibu doa yang telah kita panjatkan semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yulisman. Sami-sami Bu. Baik, kita akan memulai. Kita hari ini praktek coaching ya Bapak Ibu ya. Saya sedikit menjelaskan meskipun tadi saya sudah share, namun sedikit membagikan ya Bapak Ibu. Apakah slide saya terlihat Bapak Ibu? Terlihat Ibu. Terlihat Ibu. Ya, terlihat, ini Ibu. adalah baik. Hari ini kita akan praktek coaching ya Bapak Ibu modal Tirta. Baik Bu Mary, silakan Bu Mary. Praktek coaching dilakukan secara berkelompok terdiri dari 2 CGP ya Bapak Ibu ya. Seperti yang saya share kelompoknya Pak Yulisman dengan Pak Roy ya. Kemudian CGP secara bergantian berperan sebagai coach and coachee. Topik atau hal yang akan dijadikan bahan percakapan coaching merupakan situasi sehari-hari ya Pak ya, sebagai guru maupun pribadi, dan topik yang sangat sederhana. Kemudian Bapak Ibu melaksanakan praktek coaching maksimal 15 menit ya Bapak Ibu. Praktek coaching dilaksanakan di breakout room. Kemudian nanti Bapak Ibu salah satu nanti saya akan berikan sebagai co-host. Nah, nanti ketika Bapak Ibu selesai, itu rekaman itu akan masuk ke email Bapak Ibu. Nah, mohon emailnya di email itu di-download Bapak Ibu, hasil rekaman Bapak Ibu, dan hasil rekaman itu dimasukkan ke dalam unggahan tugas ruang kolaborasi. Ya Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu kurang mantap, misalnya ada yang ini dan itu, silakan Bapak Ibu merekam kembali di mana media di mana saya memberikan
kesempatan kepada Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu jika cukup di praktek coaching ini langsung aja diunggah di tugas ruang kolaborasi ya Bapak Ibu. Nah, baik. Bapak Ibu jangan lupa mengisi yang namanya refleksi diri latihan ya Bapak Ibu ya. Dan perhatikan rubrik penilaian kita Bapak Ibu. Ini penting sekali ketika Bapak Ibu latihan coaching. Kemudian Bapak Ibu ini adalah kelompoknya ya Bapak Ibu ya. Pak Asmanto dengan Pak Syarial, Pak Roy, Pak Yulisman, Bu Fitri dengan Bu Sri, Bu Tri dengan Bu Mary, Bu Sanisa, dan Bu Marina. Bapak Ibu, kita hanya 2 JP ya Bapak Ibu ya. Kita 2 JP Bapak Ibu. Kita di 2 JP itu adalah 1 jam. Kita 1 jam 30 menit ya Bapak Ibu ya. Nanti kita sesuaikan apakah Bapak Ibu butuh waktu lebih banyak atau seperti apa nanti kita sesuaikan ya Bapak Ibu ya. Baik, untuk tidak mengulur waktu lagi Bapak Ibu, saya akan ada pertanyaan di sini Bapak Ibu sembari saya membuka breakout room kita. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak? Baik, kelompok 1 tetap stay di sini Bapak Ibu. Kemudian kelompok 2, 3, 4, 5 silakan masuk ke breakout room yang saya sematkan di LMS. Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu silahkan nanti merekam sendiri ya. Saya akan membuat co-host semuanya. Silakan salah satunya merekam ya Bapak Ibu ya. Izin Bu, saya di ruang mana ya Bu? Ibu Mary di kelompok 4. Oke, terima kasih Bu. Sama dengan Bu Tri. Iya, kasih Bu. Ya. Halo Pak As. Apa kabar Pak As? Kabar baik, Pak. Alhamdulillah, sehat ya?
Baik, kita bisa mulai Pak As atau macam mana? Ya Pak ya. Ya Pak As. Tahu nih laptop saya satu yang untuk cadangan malah tak bisa dihidup, tak mau dia. Ini laptop satu lagi baterainya tinggal separuh. Saya lagi buat Pak. Ya Pak. Oke boleh Pak kita mulai. Bagaimana tekniknya? Pak As mau jadi coaching atau coaching? Saya coaching, Bapak coach dulu ya. Boleh. Udah Pak As, ya Pak As. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saryal. Oh iya Pak. Kalau bisa Pak Saryal yang rekam ya. Oh iya, lupa saya. Pak saya yang rekam karena saya nih kayaknya belum bisa nih bukannya. Oke. Oh kenapa nih? Ya, bentar Pak ya, saya rekam dulu. Sudah saya rekam ya Pak. Oh Ibu udah rekam Bu ya? Ya, nanti Bapak yang ini ya, yang download sendiri dari email Bapak ya. Saya baik. Ya. Terima kasih Bu. Ayo Pak As. Oke, kita coba ya. Ya, Assalamualaikum Pak As. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Saryal. Saya menghidupkan waktu agar kita tidak lebih lewat dari waktu. Waktu kita cuma 15 menit. Maka kita sesuaikan dulu agar tidak lewat. Oke Pak Saryal, sudah kita mulai. Assalamualaikum Pak Saryal. Iya Pak, udah Pak. Bisa ketemu. Oke Pak. Assalamualaikum Pak Saryal. Assalamualaikum Pak Saryal. Waalaikumsalam Pak As. Ini Pak Saryal. Saya nih ada sedikit masalah di pembelajaran. Karena saya melihat anak-anak saya ini saat belajar itu tidak fokus, kemudian suka mengganggu temannya. Bagaimana ya? Karena saya sudah coba beberapa cara, cuma belum berhasil. Jadi itu yang menjadi kendala saya, Pak. Baik Pak. Berarti kali ini pembahasan kita tentang anak Bapak yang berkendala di pembelajaran yang selalu tidak fokus Pak ya? Ya, dia juga suka mengganggu teman-temannya sehingga membuat teman-temannya juga tidak bisa fokus akhirnya. Baik Pak. Jadi terkait permasalahan yang terjadi itu tadi, bagaimana tindakan Bapak? Kemarin saya sudah menegur, memberi sanksi, tapi masih juga belum berhasil. Dan kemudian sekarang kayaknya timbul perasaan tidak nyaman di antara saya dan anak-anak. Baik Pak, jadi permasalahannya itu terjadi tidak nyaman ya Pak antara Bapak dan anak-anak, penyebabnya Pak ya. Terus apakah ada penyebab lain Pak selain merasa tidak nyaman tadi sama anak-anak? Saya merasa frustasi karena sudah mencoba beberapa cara namun belum berhasil. Jadi sebab itulah saya jumpain Bapak, semoga saya bisa mendapat pencerahan. Iya. Baik Bapak, saya yakin Pak Asmanto pasti punya rencana atau langkah-langkah yang ingin Bapak lakukan Pak ya. Mungkin Pak Asmanto bisa menyebutkan langkah-langkah atau rencana yang ingin Bapak lakukan.
Rencana saya, ya ini yang sekarang rencana saya pertama adalah mencari Bapak untuk memberikan saya pandangan mungkin, atau solusi mungkin, atau mungkin pengalaman, karena saya berharap sekali saya dapat penyelesaian masalah dari pengalaman Bapak. Semoga seperti itu. Iya Pak, terima kasih. Mungkin rencana Bapak, mungkin di dalam pikiran Bapak ada rencana Bapak ingin melakukan langkah-langkah tetapi yang belum Bapak lakukan begitu Pak. Apakah ada terlintas di pikiran Bapak untuk rencana-rencana yang ingin Bapak lakukan itu selanjutnya? Ya. Ada sih yang belum saya laksanakan. Saya belum panggil anaknya, belum berbicara secara dari hati ke hati, kenapa dia bersikap seperti itu belum saya laksanakan sebenarnya. Baik Pak. Apa ada langkah-langkah atau rencana lainnya Pak selain tadi Bapak bilang memanggil anak, berbicara, mungkin ada langkah-langkah lain yang terlintas di pikiran Bapak? Mungkin juga saya harus membuat rencana ulang pembelajaran agar mereka lebih aktif, bahkan anak yang tidak aktif ini akan lebih bisa mengikuti pembelajaran yang saya terapkan, mungkin seperti itu. Baik Pak ya, sangat bagus itu Pak, langkah-langkah atau rencana yang Bapak ingin lakukan Pak. Lalu untuk dampaknya itu di dalam pelaksanaan itu pasti kita memerlukan dukungan. Kira-kira Bapak siapa yang butuh Bapak untuk mendukung rencana Bapak tadi? Dukungan untuk Ya pasti. Yang jelas pasti teman sejawat atau mungkin wali kelasnya, karena wali kelasnya mungkin lebih bisa memberi pandangan-pandangan itu, kemungkinan seperti itu Pak. Jadi saya mungkin akan membutuhkan bantuan dari wali kelasnya atau mungkin juga orang tua muridnya. Baik Pak ya, sangat baik sekali itu tadi Pak, dukungan-dukungan itu. Jadi agar rencana ini, rencana Bapak tadi berjalan, nantinya akan terlaksana secara kontinu Pak ya. Apa yang akan Bapak lakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari ide-ide Bapak tadi atau solusi yang Bapak tawarkan tadi ya Pak ya. Ya. Jadi untuk langkah-langkah yang akan Bapak laksanakan itu seperti tadi berkolaborasi bersama wali murid Pak ya, ataupun guru kelasnya Pak ya, bersama rekan sejawat. Terus Pak, bagaimana kondisi Bapak setelah mungkin kita berbincang-bincang ini, kondisi Bapak sekarang apakah sudah merasakan sedikit mendapat solusi atau bagaimana Pak? Ya, paling tidak saya sedikit menemui jalan keluar dari hasil pembicaraan ini, dan paling tidak saya tidak putus asa, akan mencoba lagi dengan langkah-langkah yang sudah akan saya persiapkan tadi. Baik Pak. Mungkin ada lagi Pak yang ingin Bapak sampaikan terkait permasalahan anak tadi. Saya rasa apa yang sudah kita bicarakan ini sudah cukup bagus. Tinggal saya melaksanakan kegiatan rencana saya. Semoga hasilnya tidak mengecewakan. Terima kasih Pak atas pembicaraan yang bermakna ini. Baik, terima kasih Pak As.
dengan Pak As bercerita tadi pada saya dengan memberi ide-ide serta rencana-rencana yang Pak As sampaikan tadi membuat saya juga bisa mendapatkan pengalaman untuk menerapkan di pelajaran saya Pak ya. Terima kasih Pak. Selamat Terima kasih Pak. siang. Terima kasih Pak. Ya, terima Oke. kasih Pak. Gimana Pak Saryan? Apakah kita tukar tempat? Boleh Pak, tukar tempat ya. Oke. Saya jadi apa namanya? Coaching, saya jadi coach. Coaching. Oke Pak. Bentar Pak. Saya pindah ruangan dulu, soalnya agak berisik. Baik Pak, boleh kita mulai? Baik, oke. Halo Pak Saryan. Iya Pak As. Ada apa nih? Kayaknya ada yang serius nih yang mau disampaikan nih, karena Pak Saryan bisa ketemu saya ini. Ada apa nih masalahnya? Iya nih Pak As, saya sedikit galau ini Pak As tentang ada anak itu kebiasaannya membuang sampah sembarangan Pak As di kelas. Bahkan mereka juga ada membuang sampah itu di laci belajar ya Pak As. Jadi Pak As. Begitu Pak As. Oh, ya. Itu kira-kira Pak yang membuang sampah sembarang, Pak, sampahnya sampah apa tuh Pak? Apakah sampah kertas pembelajaran mungkin, atau sampah apa tuh Pak? Nah, baik Pak ya. Biasa Pak, apalagi ini di jenjang SD Pak ya. Itu anaknya bekas sisa makanan jajannya Pak. Bahkan sudah kita ingatin, bahkan sudah kita sediakan tempat sampah, tapi mereka masih saja membuang sampah di laci, di depan kelas. Seperti itulah Pak. Oh, seperti itu. Jadi ini pas jam istirahat Pak ya, bukan jam belajar Pak ya? Ya, jam istirahat Pak. Kira-kira Bapak tahu nggak kenapa mereka mau melakukan hal seperti itu? Nah, mungkin Pak kurangnya kesadaran akan kebersihan Pak ya. Ya mungkin anak-anak kurangnya itu tadi sosialisasi atau mungkin tentang kebersihan lingkungan. Oh gitu ya. Iya Pak. Kalau menurut Bapak membuang sampah sembarangan tuh perlu nggak dikasih informasi ulang mungkin itu Pak, atau mungkin langkah-langkah apa tuh Pak yang seharusnya biasanya dilakukan oleh guru jika melihat anak yang berbuang sampah sembarangan itu Pak? Ya, terima kasih Pak. Mungkin rencana saya Pak ya, saya akan menunjukkan sebuah video atau ditontonkan sebuah video tentang pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan Pak ya. Dengan melihat video mungkin siswa atau anak tadi bisa sadar bahwasanya membuang sampah sembarangan itu dampaknya sangat buruk baik bagi kesehatan maupun bagi orang lain Pak ya. Rencana yang sangat sempurna dan bagus sekali itu. Kira-kira apa nih rencana Bapak akan Bapak laksanakan?
rencana saya akan laksanakan itu Pak dalam waktu dekat inilah Pak. Dalam waktu dekat saya akan menyiapkan video-video yang menarik. Hmm. Hmm. Nah, jadi waktu dekat Pak ya. Iya Pak. Menurut Bapak, rencana Bapak itu bagaimana tingkat keberhasilannya dari 1 sampai 10? Kalau menurut saya Pak ya, tingkat keberhasilan itu di posisi sekitar 5 lah Pak. Jadi saya Mas, akan masih 5 Pak. 5 Pak ya. Kalau Iya. gitu, Bapak kira-kira mempunyai tak rencana yang lain sehingga bisa penilaiannya lebih baik? Baik Pak. Saya ada sih rencana lain, itu seperti misalkan meminta dari Dinas Kesehatan itu mensosialisasikan ya Pak ya, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan seperti Puskesmas terdekat untuk mensosialisasikan kepada anak bahwasanya membuang sampah sembarangan itu dampaknya sangat buruk. Selain Dinas Kesehatan, kira-kira siapa lagi nih yang Bapak akan minta bantuan untuk bekerja sama? Oke, baik Pak. Selain Dinas Kesehatan tadi, mungkin saya akan bekerja sama dengan warga sekolah tentunya Pak ya. Baik kepala sekolah maupun rekan sejawat Pak ya. Bahwasanya memang mengingatkan setiap anak untuk tidak membuang sampah sembarangan. Cukup bagus tuh Pak. Itu ide yang bagus dan sangat baik sekali. Itu baik sekali untuk dilaksanakan. Kira-kira kapan nih Bapak akan menyampaikan rencana Bapak nih sama warga sekolah nih? Rencananya tadi itu Pak kan sudah dalam waktu dekat lah Pak, mungkin dalam 2-3 hari lagi saya akan menyampaikan ide-ide saya tadi Pak ke warga sekolah maupun ke pihak Puskesmas. Oke, bagus sekali. Nanti setelah mengadakan pembicaraan dengan warga sekolah, bantuan dari Dinas Kesehatan, nanti tolong beri informasi kembali Pak, hasilnya bagaimana, apakah sudah cukup bagus dengan penilaian 5 tadi. Saya tunggu Pak informasinya, mana tahu dengan hasil yang baik bisa menjadi hal yang baik juga untuk kita. Baik Pak As, terima kasih Pak As atas waktunya, atas Bentar ya. ilmu yang diberikan. Kira-kira Pak Carya, apa nih perasaan Pak Carya setelah menyampaikan permasalahan Pak Carya kepada saya? Bagaimana perasaan Pak Carya setelah kita ngobrol nih? Apakah dapat pencerahan atau mungkin dapat ide-ide baru? Baik Pak As, setelah saya berbincang sama Pak As ya, menceritakan keluh kesah saya tadi, di sekolah saya merasa sedikit mendapatkan pencerahan, mendapatkan ide-ide baru yang mungkin bisa saya terapkan nantinya Pak. Oke Pak Syarial, semoga dengan menceritakan permasalahan Pak Syarial, saya bisa lebih membuat anak-anak kita lebih tata tertib lebih baik, lebih menyadarkan sampah. Saya yakin sekali rencana Bapak tadi akan menjadi hal yang baik. Oke Pak Syarial, terima kasih ya Pak Syarial percaya kepada saya untuk berdiskusi permasalahan yang Pak Syarial hadapi. Baik Pak, terima kasih kembali Pak. Oke. Selamat siang. Ya, siang Pak Syarial. Selamat bekerja lagi.
Oke, kita udah 2 sesi Pak Sarya. Kayaknya ada Apa perlu masalah. kita ulang Pak As? Waktu kita sudah 20 menit Pak Sarya. Kalau dari waktu yang saya buat itu sudah menjalan 20 menit. Pak. Apa? Ini untuk kali ini kan ya? Tadi Bu bilang waktunya 15 menit kan Pak Sarya? Iya, 15 menit Pak. Cuman kalau 15. kita masih ada kira-kira Bapak tadi setelah kita saya ada timer kasus atau Bapak masih tadi. Timer kasus Bapak tadi saya ada tengok waktu Bapak itu cuma 7 menit. Jadi 7 menit ya? 7 menit. Kita tadi kalau saya melihat sedikit kekurangan itu adalah menggali informasi yang kurang tadi Pak. Jadi identifikasi masalah itu kurang banyak. Memang Bapak sudah melakukan, cuma kurang banyak diidentifikasi. Saya juga mengalami hal yang sama tadi kalau saya lihat. Nanti kita lihat aja video kita, seandainya kurang bagus, kan kata Ibu kita bisa ngulang lagi memperbaikinya. Nanti kita download dari hasil kiriman Bu, Ibu Teng. Oh, kenapa nih laptop gua? sinyal Pak Saryal? sinyal saya atau sinyal Pak As? Putus-putus Pak Saryal. Pak As. Pak Saryal suaranya putus-putus Pak Saryal. Apa saya yang putus atau Pak Saryal nih? Jelas. Oke bagus. Suara Pak. Jelas kok jelas, cuma gambar Bapak kayaknya tetap tahan. Ya, gambar Bapak tetap tahan, jadi suaranya belum jelas. Tadi kita lupa menanyakan sama Ibu 15 menit itu waktu untuk masing-masing atau untuk kita berdua samperan, itu yang belum kita tanyakan tadi. Kalau seandainya tadi 15 menit per masalah, jadi kalau dua itu jadi 30 menit, seharusnya seperti itu. Pak Saryal? Pak Saryal? Pak Saryal putus Pak Saryal. Pak Saryal suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus Pak Saryal. Alhamdulillah. Pak Saryal. Pak Saryal, saya rencana mau tukar laptop dulu. Saya akan keluar dulu. Nanti saya masuk lagi ya. Halo Pak Saryal. Karena laptop ini baterainya habis, tinggal 21%. Nanti saya masuk lagi Pak. Mohon izin Pak. Mohon izin Bu Sri, saya ganti laptop dulu karena laptop ini baterainya sudah mau habis. Baik Pak, silakan Pak. Halo Pak As. Izin Pak Saryal, Pak As sedang mengambil charger untuk ngecas laptop ya Pak. Sebentar lagi masuk lagi. Baik Bu.
Kayaknya sinyal saya gangguan nih, Bu. Tidak apa-apa, Pak. Kita maksimalkan saja. Nanti kalau misalnya coaching Bapak memang sudah maksimal, rekaman Bapak ini bisa di-download di email Bapak, kemudian Bapak bisa potong-potong ya, mana yang mau dibuang, mana yang langsung coaching gitu ya. Namun kalau belum maksimal mungkin bisa nge-record ulang di tempat lain atau gimana. Ya, Pak ya? Baik, Bu. Waktunya itu, Bu, 15 menit apakah per apa namanya? Per Bisa orang ya, Pak, 15 menit? per orang ya, Bu ya? Iya, Pak. Jadi semuanya 30 menit, Pak. Begitu, Bu ya. Iya, Pak. Makasih, Bu. Dimaksimalkan ya, Pak. Baik, Pak. Halo, Pak As. Sudah bergabung, Pak As. Mana nih Pak Asmanto? Oke, Pak Sarya udah kembali. Oke, Pak As. Pak As. Hmm. Tadi itu saya udah tanya sama Ibu Pasil pas waktu Pak As terputus, ya kan? Pak Pasil bilang itu 15 menit per orang loh, Pak As. Oh, itulah, itu yang masalah. Tadi kita 15 menit kita bagi 2, jadi kita buru-buru sebenarnya. Iya. Saya tadi udah menghidupkan timer kan, kayaknya 7,5 menit bagi 2, begitu. Itu yang tadi kita lupa tanyakan. Jadi kita tadi tirtanya, ya Bu. Tidak apa-apa, Pak As, tidak apa-apa. Dimaksimalkan saja. Kita 30 menit ya, Pak ya. Ya, Bu. Jadi, misalnya nih, per orang maksimal 15 menit. Kalau 7 menit satu orang, nggak apa-apa. Kan kita hitungannya 1 per CGP, gitu ya, Pak. Kemudian nanti, Pak Sariel atau Pak As itu mengupload ketika bagian Bapak itu menjadi coach. Jadi Bapak sendiri yang potong-potong nanti ya videonya ya. Ya, Bu, siap. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Jadi Pak Sarya, kita kayaknya nggak perlu mengulang karena kita punya sudah terekam tadi. Semoga sesuai dengan Tirta. Kalau menurut Pak sesuai tak tadi? Tadi itu yang saya patuh Bapak tuh satu aja, kita identifikasi masalah belum menyeluruh. Karena seharusnya Bapak mempertanyakan kenapa anak berbuat seperti itu, apa dasarnya, menggalinya kurang. Itu saya lihat. Nah, kurang menggali, sedangkan saya sudah menggali. Saat saya menggali, Bapak langsung menyampaikan rencana aksi. Jadi saya tak bisa menggali lagi. Jadi itu jadi posisinya jadi terbalik. Akhirnya penilaian 1-10 setelah aksi Bapak nyampaikan. Sebaiknya aksi itu nanti rencana Bapak ke depan apa, baru Bapak menyampaikan aksi. Tadi saat saya menggali, Bapak sudah menyampaikan rencana aksi. Jadi itu susahnya di situ kita. Tak nyambungnya di situ. Jadi tirtanya itu nggak sesuai. Saya menyadari saya punya nggak sesuai dengan tirta tadi. Sama. Ya. Saya pun menyadari saya punya itu masih banyak kekurangan gitu. Iya, sama-sama belajar. Saya semoga aja bisa memenuhi targetnya Pak ya. Iya Pak. Saya tadi risau juga Pak dengan laptop saya. Saya bawa laptop 2.
di kepala itu seharusnya udah kepikir loh sebelum sebelum apa ya, sebelum Gmail ini udah terpikir. Saya Saya kan tadi waktu kita mulai, saya ada WA Bapak, identifikasinya belum banyak, baru satu kali Bapak identifikasi masalahnya. Menggalinya belum banyak. Bapak langsung melemparkan rencana aksi. Pertanyaan-pertanyaan yang rencana aksi. Di situ saya lihat, di situ saya dah WA Bapak, Pak, identifikasi masalahnya belum banyak, baru satu tadi. Jadi menggalinya itu belum banyak. Jadi seharusnya tanya permasalahannya kenapa anak itu begitu. Itu yang saya tadi lihat kurangnya di situ. Kenapa anak itu melakukan ganggu temannya? Apa masalahnya? Tapi sudahlah, kita udah buat dengan waktu 7,5 menit pas. Saya ya agak lebih sedikit, saya hanya 8 menit kalau tengok tadi. Jadi nanti kita lihat hasil video kita. Cuma cara motong video ini yang saya belum paham nih. Nanti saya coba tanya anak-anak, biasanya pandai dia motong-motong video. nanti saya bantu Pak As. Oke, Ah, malum Pak, Mas dah segini teknologi ini agak kurang. Kemarin aja buat video aja kaku sekali. di Canva kan bisa Pak motong video. Di Canva atau di CapCut, Saya di Canva aja biasa motong video. kata anak-anak. Saya belajar sama anak malahan. Mereka lebih paham foto-foto video tuh daripada saya. Atau perlu kita ulang Pak nanti kalau perlu Nanti kita lihat dulu. ya. Nanti kita tanyakan sama Bu Sri, apa boleh kita ulang lagi video itu kita kirim atau harus yang ini, itu maksudnya. Karena kita malam tidak ada latihan, karena kita bertiga. Kalau yang lain mereka latihan langsung. Atau kan Bu Sri bilang boleh diulang nanti. Jadi kita boleh ngulang nanti kalau itu ya. Kalau nggak sesuai dengan hasil yang kita paparkan. Atau Bapak mau ulang sekarang, kita ulang sekarang. Bapak jadi coach, saya jadi coaching atau bagaimana? Boleh nggak? Tuh, Bapak Ibu nih, Bu Sri bilang itu nanti boleh kita ulang. Ya. Mungkin nggak sekarang atau nanti yang dikirim yang terbaik, itu kata Bu Sri. Ya. Jadi sebaiknya nanti kita buat lagi yang terbaik, yang bagus, waktunya jangan lewat dari 15 menit. Nah, nanti cobalah kita coba Bapak cari permasalahan yang baik, kita cari waktu, kita bisa Zoom berdua. Nanti di situ kita bisa buat videonya. Oke? Boleh. Pernah kan kini waktunya kapan? Saya lupa. Tunggu saya cek dulu. Itu 1 Oktober Pak terakhir. Unggah tugas ruang kolaborasi itu 1 Oktober. Sekarang tanggal 26, kita masih punya waktu. Kalau bisa secepatnya kita siapkan agar nanti kita bisa potong videonya agar waktu di-upload betul-betul sudah siap. Kalau sekarang kalau kita paksa sekarang pun juga nggak akan cukup waktunya. Kita dikejar-kejar waktu malah nggak bagus hasilnya nanti. Kayak tadi tuh kita dikejar-kejar waktu. Pikir kita 15 menit bagi 2, jadi kebut-kebutan kita. Padahal kalau membahas masalahnya kan perlu ketenangan, perlu konsentrasi, ya kan? Santai. Ya. Jadi bisa ide-ide pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu keluar. Tapi kalau dikejar waktu, pertanyaan berbobot yang dipikir waktu mau habis. Tak apalah. Kita kan sama-sama belajar, Pak. Iya, Pak. Lain kalau semalam ada kepala sekolah, mungkin banyak hal yang kita bisa tanya sama dia. Tak tahu kepala sekolah nih, bisa tak dia sama Pak Roy? Iya ya, Pak Roy jauh. Saya untung HP ini saya cas semalam terisi 90 menit. Yang tadi saya lupa ngisi, jadi cuma ada 40%. Pak As posisi di mana? Saya lagi ngantar anak terapi, jadi mau tak mau saya harus bawa 2 laptop. Ini lagi di kafe, bentar lagi mau jemput anak lagi terapi. Saya setiap Selasa, Kamis, Jumat itu ngantar anak terapi. Coba itu kadang-kadang kalau Zoom meeting waktu itu saya di mobil kadang-kadang.
Ini bentar lagi saya mau bergerak lagi nih ke mobil. Pasti zoom di mobil lagi nih. Udah kita udah selesai 30 menit. Jam 2 seharusnya sudah mulai masuk nih teman-teman. Iya.
Kan nggak Pak? Nyantai sambil menunggu teman-teman. Bentar lagi Jadi dari mobil lagi. Jadi menurut kalau saya punya ide lah Pak, bagusnya kita ulang aja lah. Iya, ini kita ulang Pak ya. Nah, mungkin malam Coba kita cari waktu. ya waktu-waktu kan atau satu sisa deh. Boleh lah Pak ya, ada satu sisa. Halo Bu Fitri, kami ada siap Bu. Halo Pak As, baru siap Pak. Mantap Ibu, kami tadi 15 menit siap. Itu 15 menit berdua atau 15 menit sendiri Pak? Itulah tadi kami miskomunikasi, kira 15 menit itu dibagi dua. Jadi kami 7 menit setengah selesai. Rupanya baru Bu Sri bilang 15 menit itu sendiri. Akhirnya punya kami kecepatan, rencana nanti kami akan lihat hasil kami punya dulu, mungkin nanti akan ada perbaikan atau kami akan, kalau Pak Salian maunya kami akan mengulang lagi nanti. Oh iya. Nah, tadi itu salah persepsi. Atau orang 15 menit, kami satu orang 7 menit setengah. Baik, Bapak Ibu, luar biasa ya. Saya share sedikit ya. Mungkin 1 atau 2 kelompok bisa mempraktekkan coachingnya sehingga kita bisa lihat apa yang kurang. Nah, nanti Bapak Ibu bisa memoles sedikit, kemudian bisa di-upload. Itu mungkin jauh lebih baik ya daripada kita masukin ternyata tidak sesuai dengan rubrik. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Kalau langsung masuk, ini kami cuma 7 menit. Macam pesawat tempurlah cepat selesai kan. Baik, sebentar saya kasih sedikit lagi. Setelah itu kita akan presentasi 1 atau 2 saja supaya kita bisa kasih feedback ya Bapak Ibu ya, boleh ya? Kan cuma berapa menit saya tadi lihat itu nggak banyak-banyak kok ininya, proses coachingnya. Baik, saya akan apakah slide saya sudah terlihat Bapak Ibu? Belum ya? Nah, baik Bapak Ibu, ini ada refleksi kita. Namun saya ingin refleksi ini kita isi di luar dari sini nanti karena waktu nanti akan banyak, padahal waktu kita ingin supaya Bapak Ibu presentasi sedikit supaya ada feedback ya. Begitu. Nah, ini setelah sesi ini nanti Bapak Ibu langsung isi di Gform ini ya, Bapak Ibu ya. Saya kirim ke chatbox aja Bapak Ibu. Boleh ya? Tapi nanti isinya nanti setelah sesi ini. Supaya tidak memakan waktu. Ya. Baik. Kemudian nanti hasil refleksi ini yang akan nanti Bapak Ibu bisa masukkan ke link elaborasi. Bisa Bapak Ibu pertanyakan nanti bersama dengan instruktur. Nah, Bapak Ibu sedikit saja untuk ini adalah untuk DK kita, Bapak Ibu. Apakah terlihat Bapak Ibu? DK kita itu membaca instruksi praktek coaching, kemudian melakukan praktek coaching secara bergantian dengan CGP lain, Bapak Ibu. CGP itu bisa bertiga, Bapak Ibu, bisa coach, coachee, dan observer. Bapak Ibu bisa bagi saja sendiri, ya. Dia sebagai coach, coachee, atau observer. Terus kemudian bergantian, Bapak Ibu.
Nah, CGP yang bertugas sebagai observer berdiskusi dengan coach mengenai kompetensi inti coaching. Kemudian melakukan observasi penerapan kompetensi inti coaching dan mencatat hal-hal yang dianggap penting. Kemudian memberikan umpan balik berbasis coaching kepada coach berupa pertanyaan-pertanyaan mengenai pengembangan kompetensi inti coaching berdasarkan data hasil pengamatan. Kemudian melakukan perekaman percakapan coaching yang terdiri dari praktek coaching 20 menit dan penyampaian umpan balik dari observer 10 menit. Jadi kurang lebih berapa Bapak Ibu? 30 menit mengunggah tautan link hasil rekaman di LMS. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apakah ini tatap muka atau online saja? Gimana kira-kira Bapak Ibu? Mau daring atau luring? Izin Bu, Silakan. kalau dibolehkan daring, nggak apa-apa juga Bu. Karena kan untuk kondisi yang jauh gitu, mungkin saya lebih memilih yang daring. Baik. Apakah setuju yang lain Bapak Ibu? Apakah Bu Ferry? Oke, silakan Bu Fitri. Kalau gitu saya izin bertanya Bu, kami kan di sekolah itu ada 3 CGP. Jadi apakah boleh kami secara luring bertiga? Karena kami ada bertiga di dalam sekolah itu Bu, ada Bu Marina, ada Pak Kaban, ada saya gitu Bu. Apakah boleh berbeda fasil tapi melakukan itu bersama? Terima kasih Bu. Baik. Apakah berbeda fasil atau bisa melakukan bersama gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya kita ada berapa ini Bapak Ibu? 5, 10. 10 ya. Nah, kalau saya sih Bu, Bapak Ibu, sebenarnya sih bisa-bisa saja. Namun, penilaian kita adalah ketika Bapak Ibu sebagai observer seperti apa. Ketika Bapak Ibu sebagai coach seperti apa. Kalau misalnya coach, Bapak Ibu sebagai coach, kita kan hanya sebagai misalnya ingin menyelesaikan masalah kita. Namun yang dinilai di sini adalah keterampilan kita sebagai coach dan bagaimana kita mengobserver. Nah, ketika kita mengobservasi, bukankah pengobservasi itu harus mengerti coaching? Ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya berbeda fasilitator, kalau kita misalnya 10, satu orang bersama orang lain, kemungkinan Bapak Ibu, saya tidak bisa menilai, misalnya nih, tapi gimana menurut Bapak Ibu seperti apa? Karena di dalam ini kita itu, seperti bentar ya Bapak Ibu ya, nih saya ada panduan, kelompoknya 3 orang, dan itu saya lihat di sini sesama fasil ya Bapak Ibu ya. Kenapa Bapak Ibu? Kalau berbeda fasil, kita tidak bisa menilai rekan yang lain Bapak Ibu. Rekan lain itu kan berbeda fasil. Sedangkan beliau, teman Bapak Ibu, itu tidak ada masuk dalam penilaian di LMS saya. Jadi alangkah baiknya satu CGP, satu fasil, supaya kita bisa menilai, oh ternyata Bu Fitri dan Bu Mary dan Pak Syarial sebagai coach dan observer. Jadi sekalian kita menilainya, Bu. Begitu. Ya, boleh ya? Boleh Bu. Jadi apakah kita daring atau luring? Kalau Bu Mary tadi daring. Apakah yang lain setuju dengan daring Bapak Ibu? Mengingat Bapak Ibu di pulau? Pak Syarial setuju? 2 orang setuju? Di mana yang lain apakah setuju? Ya, silakan Bu. Silakan Bu. Kalau misalnya seperti itu adanya, berarti kalau misalnya Pak Asmarto sama Pak Edu kedua ini tidak keberatan, kami bisa luring karena kami satu daratan.
Bu Tri mungkin nanti kalau misalnya kita kan karena bertiga nih kita sama-sama dekat gitu. Gimana Bu Tri? Baik, maaf Bu Sanisa. Bu Sanisa, apakah memang suara saya kurang jelas atau gimana ya Bapak Ibu ya? Soalnya saya nggak jelas mendengar Bu Sanisa. Suara Bu Atau boleh banget? Atau Ibu suara Bu pelan. Nggak dengar ya Bu suaranya? suaranya Kecil Bu Nisa, suara Bu Nisa kecil. ya dengung-dengung. Boleh saya bantu Bu? Boleh Pak As. Jadi tadi Bu Sanisa, kalau saya bisa sama Bu Sanisa, apa boleh kami dulu? Oke Pak As. Boleh Putri, silakan bantu saya. Aduh saya. Oke, mungkin sebenarnya saya juga baru dengar ini ya Bu, tapi coba saya tangkap ya Bu. Kalau menurut saya mungkin kemungkinan dimaksudnya Bu Sanisa sama Pak Asmanto tuh begini Bu. Saya sama Pak Asmanto kan satu sekolah, lalu Bu Sanisa ini juga di wilayah kerja yang dekat gitu ya Bu. Sanisa gitu ya Bu ya. Nah, apakah itu boleh gitu? Seperti itu. Itu ya Bu ya maksudnya Bu Sanisa ya? Ya betul Bu. Ya baik. Jadi begini, saya melemparkan ini daring atau luring itu sesuai dengan kesanggupan Bapak Ibu. Jadi saya sebenarnya luring itu jauh lebih baik. Kenapa? Ekspresinya dapat. Kemudian menangkap emosinya dapat. Tapi saya mengingat Bapak Ibu itu berada di pulau-pulau. Jadi daripada kita tergendala karena transportasi dan lain halnya, mending daring. Namun kalau situasi dan kondisi seperti Pak Bu Sanisa, saya pikir itu jauh lebih baik. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Jadi yang penting nanti di-upload, dimasukkan ke DK kita ya Bapak Ibu ya. Kurang lebih 30 menit. 20 untuk praktek coachingnya, 10 menit observernya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya senang sih Bapak Ibu bisa daring ataupun luring. Ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum ada beberapa kelompok yang akan kita kasih supaya teman-teman kita bisa belajar dari situ? Betul? Mengenai kelompok ini kalau tadi yang bilang kelompok kami seperti apakah kelompok ini dibebaskan? Pak As, maaf suaranya kecil kali Pak. Ya. Saya menangkap Pak As mengatakan terakhir ya, apakah kelompoknya dibebaskan? Betul? Ya, dibebaskan. Kalau menurut tadi ide Bu Tri kan kami milih sendiri karena kami satu daerah. Ya, jadi gini Bapak Ibu bisa terserah Bapak Ibu kelompoknya bertiga. Bapak Ibu bebas memilih dengan siapa yang dipilih ya Bapak Ibu. Nah ini kita ada 5. Berarti satu orang, ini kan kita ada 3, kemudian 4 ya Bapak Ibu ya. Tiga, 4. Betul ya, 3, 4. Berarti yang 4 ini ada yang berarti ada yang berperan sebagai dibantu oleh rekan 3-nya. Misalnya nih, 3 ada yang observer, sedang coach dan coach. Berarti ada 1 yang dia nanti akan berperan sebagai coach dan rekan-rekan lainnya membantu sebagai rekan observer yang lain. Begitu ya, Bapak Ibu ya, boleh? Apakah suara saya Bapak Ibu ada problem kah suara saya? Ya, jelas. Jelas ya, baik. Kita lanjut ya, Bapak Ibu ya. Saya ingin melihat presentasi Bapak Ibu supaya teman-teman bisa melihat nantinya. Kemudian Bapak Ibu, jangan lupa due date kita kolaborasi 1 Oktober ya Bapak Ibu. Siap. Kemudian masuk ke demonstrasi kontekstual yang saya jelaskan tadi. Due date-nya adalah 3 Oktober. Ya, Bapak Ibu ya. Baik. Bapak Ibu, boleh silahkan Bapak Ibu
kelompok mana yang ingin presentasi, kita akan bisa melihat siapakah yang ingin presentasi ya, Bapak Ibu ya. Boleh raise hand Bapak Ibu? Bu Sanisa, ya. Semangat Bu Peri, Bu Mar. Yuk, silakan Bu Sanisa dengan Bu Peri ya. Bu Marina, Bu. Oh, Bu Marina, silakan. Oke, bentar Bu. Baik, sebentar ya, saya tinggal sebentar aja. Ya, sebentar. Ngapa Pak As? Ada semut. Ayo, silakan. Bisa Pak Ibu jadi coach-nya. Mohon izin Bapak Ibu, saya share screen. Oh, langsung saya enggak Bu Mar. Enggak usah. Yang kita itu tadi aja, ya kan Bu? Ya kan? Yang kita praktek tadi aja. Oh, yang kita praktek tadi? Ya benar Bu, yang kita praktek tadi Bu. Ibu yang nggak dengar. Bu Sri. Bu Mary. Ya, baik. Yang dipraktekkan tadi bisa. Nah, yang penting kita lihat teknik coachingnya seperti apa. Apakah itu memang sesuai dengan rubrik kita atau seperti apa? Silakan. Berarti saya tayangkan videonya gitu Bu? Atau ya, gimana? Bu Marin, yang kita praktekkan berdua tadi Bu, enggak ada suara saya. Oh kita ulang praktek? Ya, saya. Oh, iya. Baru nyambung apa Bu? Iya. Sorry. Sinyalnya agak lelet nih. Ya silakan. Bu, berarti Bu Sanisa ya? Silakan Bu. Enggak, maksud saya begini Bu. Kita tidak memutarkan videonya, namun kita hanya praktek di sini sebagai coach dan coachee satu kelompok aja mungkin ya, karena mungkin belum waktunya berjalan sehingga rekan-rekan lain bisa memberikan feedback apa yang kurang. Nah, nanti ini kalau seandainya rekaman Bapak Ibu tidak sesuai dengan rubrik atau tidak sesuai dengan proses coaching, Bapak Ibu bisa memperbaikinya nanti. Ya. Oke, siap. Oke, silakan Bu Sanisa. Oke. Ya. Oke, enggak dengar ya. Bu Marin, dengar suara saya Bu Marin? Boleh. Dengar. Ya. Oke, baik, kita ya. Baik, Assalamualaikum Bu Marin. Selamat sore. Waalaikumsalam Bu Sanisa. Selamat sore. Gimana kabar hari ini Bu Marin? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu gimana? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Ya. Oke Bu Marin, terima kasih untuk waktunya hari ini. Kita berjumpa lagi di ruang virtual ya Bu Marin ya. Nah, ya, Bu. lanjutan dari cerita kita semalam nih Bu Marin. Kira-kira nih, apa yang mau Ibu ceritakan kepada saya? Iya Bu, jadi saya tuh pengen cerita nih Bu, sharing ke Ibu. Nah, saya ini Bu menjadi guru tuh yang dominan Bu. Dominan tuh maksudnya saya tuh kok banyak berperan ya di kelas gitu. Sementara itu kan nggak sesuai ya Bu dengan filosofi yang sudah kita pelajari. Kita seharusnya kan kita memberikan kesempatan kepada anak. Nah itu Bu yang saya hadapi. Saya selalu kayak jelasin gitu, selalu bukan menjadi fasilitator, tapi saya tuh terlalu mendominasi Bu di kelas. Nah itu tuh Bu yang ingin saya ceritakan ke Ibu. Nah, jadi gimana sih Bu supaya saya tuh nggak seperti itu gitu Bu? Itu berarti ya vakum ke Ibu ya, tidak ke peserta didik jadi ceritanya ya Bu ya? Benar Bu. Nah kalau begitu Bu, kira-kira nih sebelum Ibu melakukan apa sih sebenarnya tindakan atau hambatan yang mungkin Ibu halangi ya, yang mungkin Ibu alami ya dalam Ibu menyusun sebuah tujuan pembelajaran tersebut atau rencana Ibu ke depannya nanti.
Nah, Bu, jadi Bu, kalau yang saya lihat Bu, kenapa saya seperti itu ya Bu ya, karena mungkin saya ini belum memberikan kepercayaan Bu kepada anak. Jadi saya, nggak yakin nih Bu, kalau saya nggak nerangin anak nih bisa atau enggak gitu. Jadi saya nggak percaya dengan, kemampuan anak gitu. Saya masih, "Ah, kalau saya nggak terangin pasti anak nggak bisa," gitu. Nah, itu yang, menjadi hambatan saya Bu, sehingga saya sulit mewujudkan, pembelajaran yang berpihak pada anak. Itu Bu, dari diri saya sih Bu kalau saya lihat. Berarti Ibu merasa Ibu belum inilah ya, belum bisa percaya penuh kepada anak tadi ya Iya Bu Bu, ya. bener Bu, maksud saya seperti itu. Terus Bu, apa sih yang Ibu lakukan gitu supaya Ibu itu percaya kepada anak tersebut, kepada anak-anak Ibu Jadi itu? jadi Bu, saya lihat kan kita udah belajar, pembelajaran berdiferensiasi tuh Bu ya. Jadi saya coba, menangkap itu, cobalah ini mana tahu gitu ya, dengan saya mengimplementasikan ini, saya agak berubah gitu Bu. Maksudnya tidak hanya berfokus, saya terus, tapi saya bisa melibatkan anak. Jadi saya coba-coba nih Bu, mengimplementasikan apa yang udah saya pelajari Bu, di inilah selama kita PGP ini Bu, itu Bu. Ibu mencoba ya untuk mengimplementasi itu ya Bu ya. Nah, apa tantangan Ibu untuk mencoba hal baru itu Bu? Tantangannya Bu, yang pertama, saya kan tadi ngerasa kayak belum bisa ngasih, kepercayaan nih ke anak, saya nggak yakin kalau mereka bisa. Nah, itu saya harus dari diri saya sih Bu, saya meyakinkan diri saya bahwa bisa kok anak-anak ini udah SMA gitu kan, mereka harusnya bisa lebih berpikir kreatif, lebih, aktif dalam pembelajaran, bisa menemukan sendiri. Nah, itu saya dari diri saya dulu Bu, gimana saya memberikan kepercayaan kepada anak, kemudian saya mencoba merancang pembelajaran yang bisa mengakomodir Bu, bisa mengakomodir, supaya anak-anak itu mau aktif Bu dalam pembelajaran. Jadi saya coba mau coba gitu Bu, gitu. Gitu ya Bu ya. Mhm. Oke Bu, terus apa rencana Ibu untuk mencoba hal tersebut? Ya Bu, jadi kan dari yang saya tanya sama rekan-rekan, saya pelajari. Nah, saya mulainya tuh Bu dari refleksi dulu sih, apa sih yang dibutuhkan anak-anak ini nih apa gitu kan. Terus saya coba ini Bu, mau bikin pembelajaran itu yang saya awali dengan asesmen dulu Bu. Jadi nanti dari asesmen itu baru saya merancang Bu pembelajaran yang seperti apa yang dibutuhkan anak-anak sehingga tuh mereka mau aktif gitu Bu dalam pembelajaran saya, mau terlibat dalam pembelajaran saya. Gitu sih Bu yang ingin saya buat. Berarti udah ada perencanaan sendiri ya Bu ya. Iya. Baik Bu, bagus seperti itu. Nah, menurut Ibu nih, apa yang harus Ibu perhatikan gitu kan? Perhatikan sebelum Ibu melaksanakan rencana yang akan Ibu ajukan kepada anak-anak tadi. Yang perlu saya perhatikan Bu, kesiapan saya dulu ya Bu, maksudnya saya udah siap kan bahwa saya udah berupaya untuk memberikan kesempatan kepada anak terlibat dalam pembelajaran. Yang kedua, saya juga ini sih Bu, cari-cari referensi lah gimana nih supaya pembelajaran ini nggak terpusat ke saya, apa sih yang bisa metodenya seperti apa, atau apa langkah-langkahnya, strateginya, gitu sih Bu yang bisa yang saya lakukan Bu. Oke, bagus sekali Bu, seperti itu ya Bu ya. Nah, terus nih Bu, kira-kira ada nggak komitmen Ibu untuk membuat sebuah rencana tersebut? Ada Apa Bu. komitmennya? Iya Bu, ada komitmennya Bu. Jadi saya Bu berkomitmen merancang pembelajaran yang berpihak pada anak tadi kan, sehingga itu tadi menguatkan diri saya bahwa anak-anak bisa gitu, anak-anak mampu kok, anak-anak bisa, ini udah besar-besar, udah bisa terlibat memikirkan, bertindak kreatif, inovatif, bisa kok mereka. Jadi itu komitmen saya menguatkan diri saya bahwa
nggak harus selalu saya gitu, nggak harus saya yang menguasai gitu. Mereka harus diberikan kesempatan gitu. Itu sih Bu komitmen saya supaya nanti pembelajaran yang mau saya laksanakan itu bisa meningkatkan aktivitas anak. Berarti Ibu ingin anak itu supaya bisa mandiri lah ceritanya ya Bu Iya ya. benar Bu, iya. Diri gitu ya Bu ya. Nah, dari komitmen yang Ibu terapkan nih, kira-kira setelah Ibu terapkan, setelah Ibu jalankan, kira-kira menurut Ibu skala berapa nih yang mau Ibu berikan kepada anak-anak? Misalnya dari 1 sampai 10, kira-kira di skala yang mana anak-anak ini Ibu terapkan? Di angka 8 sih Bu, karena kan kita baru pertama, jadi saya rasa di angka 8 ini mudah-mudahan dengan saya merancang strategi yang berbeda, cara yang berbeda, mudah-mudahan anak-anak ini bisa lebih aktif dalam pembelajaran. Seperti itu Bu. Keren, bagus. Kalau menurut saya di angka 8 tuh udah hampir sempurna ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti terjalin lebih baiknya lagi. Baik Bu, kira-kira nih dari perencanaan Ibu untuk supaya anak itu aktif, ada nggak siapa saja sih yang terlibat dalam tujuan pembelajaran Ibu tersebut? Nah, mungkin ada orang-orang yang terlibat di dalam perencanaan Ibu. Iya Bu, kalau yang terlibat Bu, yang jelas ya saya dan siswa ya kan, murid-murid saya di kelas. Terus selain itu Bu, biasanya sih saya sering sharing sama teman-teman saya di Kombel, ataupun ada teman-teman yang mungkin sudah melakukan ini terlebih dahulu gitu kan. Jadi saya tanya pengalamannya gimana sih supaya saya tuh bisa seperti itu juga. Terus saya dengan ini diskusi-diskusi yang sering kita lakukan di Rukol, dielaborasi itu juga saya banyak-banyak itu sih belajar dari sini Bu. Gitu, berarti berkolaborasi lah Bu ya ceritanya gitu ya Bu. Iya benar Bu. Baik Bu, kalau saya menilai istilahnya Ibu sudah mendapat jawaban tersendiri dari apa yang Ibu lontarkan, itu udah ada di situ semua jawabannya ya Bu ya. Nah Bu, saya rasa pembicaraan kita hari ini cukup di sini, cukup sampai di sini. Silakan nanti Ibu memperluas implementasi Ibu atau strategi Ibu kepada peserta didik, bahkan mungkin rekan-rekan yang ada di sekolah ya Bu. Dan jangan lupa nanti berikan informasi kepada saya hasil yang Ibu implementasikan itu. Dan saya menunggu kabar baiknya. Terima kasih Ibu. Iya Bu. Terima kasih untuk waktunya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama. Baik, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Ini apakah saya memang internet saya yang kurang baik karena saya tidak melihat wajah-wajah Bapak Ibu? Apakah ini semua off cam atau gimana ya Bapak Ibu ya? Kita on cam Bu, cuman memang jaringan mungkin memang lagi bermasalah Bu. Jaringan saya. Kami on semua Bu. Kami nampak Ibu. Iya, melihat Iya. ya. Baik, berarti saya yang ini. Nah, Ibu itu seperti yang terjadi pada saya semalam. Baik. Luar biasa ya, Ibu luar biasa Bu Sanisa dengan Bu Marina ya. Oke, apakah ada yang ingin memberikan umpan balik? Bapak Ibu, silakan. Adakah Bapak Ibu? Nah, ini saya sudah terlihat semua wajahnya. Bu Fitri, Bu Syah. Silakan Bu Fitri. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Sri memberikan saya waktu untuk melakukan refleksi untuk kegiatan coaching Ibu Sanisah dan Ibu Marina. Menurut saya coaching yang dilakukan Ibu Sanisah dan Ibu Marina tadi sudah sesuai dengan alur Tirta. Jadi dari awal Ibu Sanisah sudah menanyakan mengenai tujuan percakapan, kemudian sudah melakukan identifikasi masalah yang sedang dihadapi oleh Ibu Marina, kemudian
Ibu Sanisa juga mempertanyakan rencana ke depannya terhadap rencana ke depan dari Bu Marina untuk mengatasi masalah yang beliau hadapi. Dan Bu Sanisa selalu memberikan penegasan terhadap rencana yang akan diambil oleh Ibu Marina. Dan ada tanggung jawab yang dipertanyakan oleh Ibu Sanisa kepada Ibu Marina terhadap rencana yang akan Bu Marina buat. Juga Ibu Sanisa mempertanyakan skala perkembangan yang ingin dicapai oleh Ibu Marina ke depannya. Jadi menurut saya untuk sesi coaching antara Ibu Sanisa dan Ibu Marina itu sudah sesuai dengan alur tirta yang sudah kita pelajari. Begitu Ibu, terima kasih. Hilang lagi, sorry. Baik, terima kasih. Silakan Pak As. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf Bu, kamera saya masih tutup. Tidak apa-apa, Pak As. Saya masih di jalan. Ya, silakan Pak. Tadi saya sudah mendengar apa yang dilakukan oleh Bu Nisa sama Bu Mary, dan saya sudah melihat jalur ceritanya sangat bagus sekali. Sudah nampak hal-hal ceritanya. Ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Semoga apa yang saya tanyakan ini sangat mendasar dan tidak. Di akhir pembicaraan tadi, saya melihat kebutuhan Bu Mary itu penutup itu seharusnya kalau bisa apakah Bu Mary sudah cukup dengan saran atau tidak. Tapi saya melihat Bu Nisa langsung menutupnya tanpa menanyakan apakah ada hal lagi yang harus ditanyakan atau yang disampaikan. Itu saya lihat di situ kayaknya kalau perasaan saya kurang pas, karena Bu Mary yang memohon meminta pendapat, tapi belum nampak kepuasan dari Bu Mary tunjukkan hasil dari pembicaraan. Namun saya melihat Bu Nisa sudah menutup tanpa bertanya kepuasan itu kalau saya lihat di situ. Terima kasih Bu, sebelumnya mohon maaf Bu Nisa, Bu Mary. Itu ya Bu Mary pula, Bu Merin. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak As, luar biasa ya. Kita tepuk tangan untuk para observer kita dan semuanya kita di sini sama para Bapak Ibu coach dan coach. Luar biasa ya. Tadi penanggap Bu Fitri dan Pak Asmanto dan mungkin rekan-rekan lainnya ya. Saya luar biasa ya, sudah cukup baik ya Bapak Ibu. Tapi ada sedikit saya tambahkan, sedikit saja. Semuanya sudah bagus, tambahan dengan Pak As tadi dan Bu Fitri tadi ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, yang pertama itu memang betul kita banyak belajar untuk menggali lagi ya Bapak Ibu. Nah di awal itu bisa kita katakan bahwa pertanyaannya yang menggali apa? Tadi Ibu Marina kan mengatakan bahwa kenapa sih saya dominan sekali? Nah, kita harus menyamakan perspektif. Apa dominan menurut Koci? Nah, mengapa Ibu katakan Ibu itu dominan? Seperti apa dominannya? Ada yang dominan itu dia menguasai segala topik. Ada yang ini dominan yang bagaimana? Ternyata setelah saya dengar terus, oh ternyata ini student center gitu ya. Oke, kemudian kemudian yang pertama kita harus menyamakan perspektif antara coach dan coachee. Kemudian, nah kemudian Bu Marina mengatakan menjelaskan bahwa kenapa pembelajaran saya kok ini ya gimana ya pembelajaran saya itu yang dominan. Jadi kita harus mengetahui perspektif sesama coach antara coach dengan coachee. Yang kedua, kita tanyakan. Jadi pertanyaannya bukan dari luar Bapak Ibu, tapi dari dalam. Menurut Ibu pembelajaran yang bagaimana sih yang bisa mengakomodir? Karena tadi kata Bu Marina adalah bagaimana saya bisa mengakomodir pembelajaran. Nah, akomodir yang seperti apa akomodir itu? Pembelajaran yang mengakomodir itu yang bagaimana? Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bu Marina akan menggali atau coachee akan menggali, pembelajaran yang mengakomodir itu kan seperti apa ya? Gitu ya Bapak Ibu ya. Kita jadi mikir lagi, oh gitu. Kemudian
Nah itu, jadi kita gali lagi. Kemudian, nah tadi Bu Marina ini kan solusi ya pembelajaran. Saya akan, oh baik Bu, saya akan mengakomodir pembelajaran gitu. Nah ini coach memang coach harus menggali pertanyaan di sesi ini. Ini kan masalah ya, supaya coach berpikir secara konkret. Pembelajaran yang diakomodir kan belum konkret. Jadi apa konkretnya? Mungkin bisa saja Bu Marina berpikir, oh yang menarik. Terus mungkin coachnya akan mengatakan yang menarik itu seperti apa? Mungkin beda. Menarik bagi siswa, menarik bagi guru. Itu berbeda. Terus parameter menarik bagaimana? Oh gitu. Nah ini ya. Kemudian kita mengarahkan coach itu berpikir konkret. Sehingga kita sebagai guru, saya sering dan saya termasuk juga sering mengatakan itu seperti bersinergi. Itu kata-kata yang selalu kita dengar ya Bapak Ibu. Apalagi, dan itu konkretnya yang mana? Itu sinergi yang seperti apa yang harus kita ini. Jadi konkret. Jadi Bapak Ibu itu bisa langsung ke kelas, kalau ini masalahnya di kelas ya. Baik. Kemudian nah, baik yang terakhir yang agak terakhir tadi, saya akan melibatkan siswa terlibat. Nah, ini kita harus tanyakan, keterlibatan pembelajaran itu seperti apa? Bisa saja terlibat dalam kesepakatan kelas. Bisa saja pembelajaran itu aktif dan interaktif. Contoh, anak-anak seperti kita ada namanya yang posing based learning. Kan kita ada problem based learning, discovery based learning. Kemudian ada salah satunya lagi posing. Mungkin dia nggak famous, nggak terkenal. Tapi posing itu salah satunya adalah anak-anak membuat pertanyaan sendiri, menggali, kemudian menjawab, baru mempresentasikan, baru kita sebagai guru itu memfasilitatorin. Nah, seperti apa keterlibatannya? Mungkin bisa saja seperti itu. Jadi kita harus nanyain lagi, oh keterlibatannya bagaimana ya? Oke, jadi dia konkret ya. Jadi menggali lagi. Nah, kemudian angka tadi bisa mengukur. Nah, ini tadi saya dengar di bawah itu berapa kira-kira angka 8. Kalau kita bisa mengukur, itu adalah sesuatu yang sudah terjadi. Namun yang belum terjadi itu nggak bisa kita ukur. Kita kan masih estimasi, tapi di sini seolah-olah Bu Marina itu seolah-olah coach itu sudah melakukan hal ini, sedangkan di atas tadi belum melakukan pembelajaran yang mengakomodasi pembelajaran yang interaktif tadi, tapi di bawahnya sudah mengatakan 8. Nah ini yang harus kita hindari. Oh ternyata kita sadari bahwa nanti praktek coachingnya kita sadar bahwa itu belum terjadi gitu Bapak Ibu. Jadi kita anggap bahwa ini benar-benar real problem kita gitu. Jadi mungkin saya percaya kalau saya di posisi coach tadi, mungkin saya juga segitu karena saya di mindset saya bukan latihan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian ini sih itu menyangkut. Oke, kemudian betul tadi Pak As yang meminta, yang mensepakatin waktu itu kan antara coach dan coachee. Jadi mungkin ada baiknya terakhir kira-kira gimana jawabannya? Sama seperti di kelas. Ada pertanyaan saya Bu, pas kita menjawab apakah sudah dapat, kamu sudah kira-kira gimana jawaban dari Ibu? Kira-kira sudah puas atau kurang? Atau masih perlu lagi biar Ibu kasih contoh gitu. Nah ini juga coaching juga gimana kira-kira seperti kepuasan pelanggan berapa, gimana kira-kira sudah terjawab problemnya atau sudah ditemukan? Sebenarnya sih belum sih Bu, cuma yang belum gimana, coba jelaskan lagi apa yang kurang paham, mengakomodir itukah atau yang pembelajaran yang aktif interaktif bagaimana? Jadi kita gali lagi. Itulah proses coaching. Memang sulit Bapak Ibu. Kita nanti akan terjerumus dengan yang namanya mentoring. Ya Bapak Ibu ya. Tapi kali ini Bapak Ibu luar biasa. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa lagi ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kita sudahin ya Bapak Ibu ya. Hari ini luar biasa.
Jangan lupa kita unggah, kita upload hasil rekaman kita. Bapak Ibu bebas mengupload rekaman kita. Saya memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk melakukan yang terbaik, ya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu, ini yang di chat box ini link dari G-Form kita untuk refleksi bagaimana Bapak Ibu sebagai pengawas atau kepala sekolah. Silakan diisi setelah sesi kita ini, sehingga saya bisa lihat semua kita bisa merefleksikan, dan ini refleksi kita ini bisa Bapak Ibu masukkan ke dalam elaborasi itu sebagai pertanyaan untuk para instruktur kita dan sebagai bahan diskusi. Begitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu dari sini apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup? Oke, kalau cukup yuk kita ya silakan Bu Tri. Baik Ibu, saya sedikit aja Bu mengenai untuk tugas demonstrasi kontekstual tadi ya Bu ya. Bu mohon maaf sedikit, jadi yang saya ingin bertanya tuh soal observer-nya ya Bu ya. Nah itu berarti sebagai observer itu dia yang memberikan umpan balik gitu ya Bu ya, yang mengamati ketika terjadinya coaching gitu ya Bu ya. Lalu itu disampaikannya setelah observer itu menyampaikan di depan kami para coach atau coachee gitu ya Bu ya? Seperti itu ya? Atau gimana tuh Bu? Itu yang pengen saya tanyakan Bu tadi. Terima kasih Bu. Baik Bu, saya akan share ya. Sebentar ya Bapak Ibu. Saya akan temukan dulu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Ibu. Oke. Ini ya Bapak Ibu, tugas CGP kita adalah nih. Silakan membaca instruksi di LMS kita Bapak Ibu. Kemudian kita lakukan praktek coaching secara bergantian dengan CGP lain. Kemudian sebagai coach, coachee, dan observer. Nah, CGP yang bertugas, kalau coach and coachee Bapak Ibu sudah paham ya, karena sudah kita latih 2 kali. Kemudian yang sebagai observer Bapak Ibu berdiskusi dengan coach mengenai kompetensi inti coaching. Jadi diskusikan kompetensinya apa, kemudian melakukan observasi penerapan kompetensi inti coaching dan mencatat hal-hal yang dianggap penting. Kemudian memberikan umpan balik berbasis coaching kepada coach berupa pertanyaan-pertanyaan mengenai pengembangan kompetensi inti coaching berdasarkan data hasil pengamatan. Nah, melakukan perekaman percakapan coaching yang terdiri dari praktek coaching 20 menit dan penyampaian umpan balik dari observer 10 menit. Jadi isi video, kemudian mengunggah rekamannya di LMS. Jadi Bapak Ibu isinya adalah 20 tambah 10. Nggak boleh kurang. Lebih bisa, pas bisa. Jadi 30 menit plus. Mungkin nggak mungkin pas banget ya. Misalnya pas-pas banget 30 menit, nggak mungkin ya Bapak Ibu, atau 29,999 menit gitu ya. Jadi bisa saja 35, 40, bahkan 1 jam juga nggak apa-apa. Ya Bapak Ibu bisa, apakah sudah jelas di sini Bu Tri dan teman-teman? Dan kemudian jangan lupa Bapak Ibu, ini bukan suatu patokan, ini hanya sebagai mengingatkan kembali, namun sebagai patokan kita adalah coba lihat instruksi di LMS kita. Ya, baik Bapak Ibu, semangat selalu. Dan mohon untuk membantu CGP kita yang berada di luar pulau supaya tetap maksimal ya Bapak Ibu. Kita masuk bersama dan kita keluar dari CGP ini bersama dengan hasil yang luar biasa.
Ya, Bapak Ibu. Baik, sebelum kita mengakhirinya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, Bapak Ibu, supaya apa yang kita lakukan itu bermanfaat, kemudian bisa kita aplikasikan, kita implementasikan, dan kemudian tidak lupa Bapak Ibu, kita juga selalu sehat. Kenapa Bapak Ibu? Karena tugas kita bukan hanya sebagai CGP, tapi tugas kita banyak Bapak Ibu, sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak rumah tangga, sebagai guru, sebagai kepala sekolah, sebagai wakil kepala sekolah, sebagai PP, banyak ya Bapak Ibu ya, merangkap-rangkap. Untuk itu, yuk kita berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan, dan sudah melakukan aktivitas kita menyerahkannya kepada Tuhan. Baik, Pak Kepala Sekolah, seperti biasa sebagai ketua kelas memimpin doa kita. Baik, Ibu terima kasih atas kesempatan dan waktunya, Bu. Nah, baiklah teman-teman semua, Bapak Ibu yang berbahagia, guru hebat ya. Nah, untuk menutup kegiatan praktek kita pada hari ini, mari sama-sama kita menundukkan kepala, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu agar kegiatan yang kita lakukan pada sore hari ini bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, kita tutup dengan membaca doa Salatul Maghrib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Yulisman, Kepala Sekolah kita. Baik Bapak Ibu, sebelum kita keluar dari room ini, Pak Syarial seperti biasa, fotografer handal kita, fotokan kita, Pak Syarial. Baik Ibu, biasanya Bu Fitri nih, nanti Bu Fitri marah lagi. Oh iya, Bu Fitri. Kameramen Pak Syarial, fotografernya Bu Fitri. Silakan Bu Fitri. Baik Bapak Ibu, kita hitung dengan gaya. 1, 2, 3. Sebentar Bapak Ibu. Satu kali lagi ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Fitri. Mari kita berikan tepuk tangan, hati yang besar, jempol besar kita untuk para CGP hebat, PP hebat kita di tempat ini. Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaan kita selama 2 hari ini. Bapak Ibu, kita akan ketemu di modul 3.1. Bapak Ibu, jangan sungkan dan segan untuk bertanya ya Bapak Ibu ya. Bisa di chat, bisa dimanapun ya Bapak Ibu ya. Bisa juga saya ditelepon. Namun kalau saya ditelepon, kalau tidak angkat, Bapak Ibu bisa WA saya, tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu, salam sehat buat kita, selamat sore Bapak Ibu, selamat menunaikan ibadah ya, sholat hari ini, salam sehat dan salam bahagia buat kita semua di sini. Sampai ketemu besok di modul 3.1. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu Sri Durmi. Mas Arya, jangan lupa habis sisa. Oke Mas Pak. Arya, jangan lupa habis Izin sisa. ya Bu. Izin Bu. Silakan Bapak Ibu. Izin Bapak Ibu semuanya. Bu Nisa. Izin Bapak Ibu. Bu Nisa. Di sini Bu. Izin Ibu. Silakan Bapak Ibu. Atas tempat ini.